Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat sahabat Rocky dan Rosi dimanapun berada. Kembali saya Nurul Ati. Pagi hari ini saya dapat kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah senior saya yang berkecimpung dalam hal kuliner juga. Bahkan kulinernya sudah ada di Malaysia 2 cabang. Saya pengen guru pada pagi hari ini. Impian saya itu udah lama sekali, bertahun-tahun kepengen ketemu beliau. Karena walaupun itu sama-sama bisnis di kuliner, bukan berarti kita sama-sama bisnis kuliner itu musuh, bukan. Tapi kompetitor, mitra, atau teman sama-sama bisnis kuliner itu adalah guru yang sangat berarti, guru yang sangat berharga. Yuk kita simak bincang-bincang sama beliau, Bapak Yoyo spesial sambal yang luar biasa dari Yogyakarta tentunya. Pak Yoyo, siap. Sudah berapa tahun ya bisnis spesial sambalnya? Sudah tahun 2002 Pak Nurul, jadi kita mulai 20 Agustus tahun 2002. Sekarang tahun SS yang ke-19 ya. Nah, kalau Roket tanggal 21 Februari 2010. 2010. Berarti nggak salah, beliau adalah senior saya. Pak, ya. Saya dengar-dengar memang pertama kali ada di itu juga ya, Seturan Kledokan ya? Oh, pertama kali malah kaki 5. Jadi SS itu 2002, itu di kaki 5 di Jalan Kaliurang. Sampai sekarang masih ada, di atas trotoar Barat Geraha Sabha Pramana UGM. Oh. Ya, kalau yang di Kledokan itu cabang ketiga. Nah, bener toh. Saya dulu di Quick Chicken itu di Kledokan ada. Ini SS ini apa sih sambal kok ramennya kayak gitu? Tapi saya nggak berani makan ke situ karena penghasilan saya masih kecil. Coba kalau dulu saya kenal beliau, Pak, aku minta dong makan gratis, pasti dikasih. Bener nggak? Masalahnya beliau itu adalah sodakonya yang sangat luar biasa, sodakonya. Sampai ini berguru sama beliau. Terus SDM sampai berapa sekarang, Pak? SDM terakhir itu 3.663, Pak Nurul. 3.000, wow. Ya, 3.663. Seperempatnya Rocket Chicken. Kok bisa seperempatnya? Emang tahu dari mana? Tahu. Seperempatnya Rocket Chicken ya pemirsa ya. Sahabat Rocky ya. Okay. Kalau manajemennya seperti apa, Pak? Karena saya itu sering komunikasi dengan Komandan 403 Pak Siregar. Terus saya dikirimin ya, dikirimin ini loh Pak Yoyo itu kalau memberikan training di 403 seperti ini. Itu gimana itu bisa kayak gitu ya? Ya, jadi di SS itu ada semacam nilai-nilai dasar kepribadian personel warung SS yang memang ingin saya wujudkan, Pak. Jadi saya itu punya mimpi, personel SS itu harus jujur, disiplin, rendah hati, pekerja keras dan takwa. Nah, kejujuran itu kan salah satu hal kejujuran itu nomor 1, terus kemudian kedisiplinan itu salah satu hal yang penting. Nah, ketika salah satu metode yang kami lakukan untuk mendarah dagingkan, menginternalisasi nilai kedisiplinan itu adalah bekerja sama dengan militer untuk mengadakan latihan-latihan ataupun training-training yang sifatnya semi militer. Nah, misalnya kalau ditanya kenapa kok metodenya seperti militer? Karena institusi di negeri ini yang kami lihat metodenya paling berhasil membangun kedisiplinan di anggotanya, membangun kekompakan di anggotanya, kebanggaan, korsa, kepatuhan terhadap komando itu adalah militer. Maka ya sudah, anak-anak SS kita latih semi militer. Biar kedisiplinnya, kepatuhan terhadap komandonya, terus kemudian ketangguhan fisiknya, ketangguhan mentalnya itu seperti tentara. Itu Pak. Luar biasa. Ini hampir ada persamaan Pak. Sebetulnya di Roket juga yang saya terapkan adalah memang juga betul kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, doa. Dan harus dia punya impian. Siapapun selagi mimpi gratis dia harus punya impian karena
yang kerja di Roket tuh hampir semua seperti saya, lulusan S3, SD, SMP, SMA. Tapi kebanyakan sudah jadi ya direkturnya lulusan SMA, GM-nya lulusan SMA, regional hampir semua lulusan SMA. Tapi kemarin saya ada yang sudah lulus S1 kerja di Roket, bisa sambil kuliah bisa lulus S1. Itu yang saya support, saya dorong supaya jangan nyontoh saya hanya pendidikan seperti ini. Tetapi pendidikan tidak menjamin 100% untuk orang sukses. Betul, setuju, Pak. Betul ya. Iya, betul. Iya. Pendidikan itu hanya salah satu aspek yang bisa menjadikan seseorang sukses. Tapi kalau saya, Pak Nurul, saya yakin setuju bahwa hal-hal yang menyangkut mentalitas, terus daya juang, ketangguhan, semangat, terus juga tentu doa itu adalah yang paling berperan dalam kesuksesan seseorang. Sedangkan pendidikan, kecerdasan itu menurut saya juga nggak lulus kuliah ke Pak Nurul. Tapi pernah kuliah di UGM. Pernah kuliah, nggak lulus. Berapa tahun kuliah? 20 semester Pak Nurul. Oh, 20 semester. Kalau saya kuliah hanya 1 hari. Kenapa kuliah bisa 1 hari? Karena saya nangis-nangis ke kakak saya pengen kuliah nggak bisa kuliah. Kakak saya kuliah dengan biaya sendiri di IKIP Veteran Semarang. Mas, tolong Mas, aku pengen kuliah. Kamu kerja di restoran nggak mungkin bisa kuliah karena kerja nge-shift gitu. Terus bagaimana? Pokoknya saya pengen kuliah. Tetap nggak bisa. Akhirnya Mas nggak usah berangkat kuliah. Saya yang berangkat kuliah menggantikan Mas. Saya kepengen tahu kuliah itu seperti apa. Itu benar. Saya kalau sekarang ya canggih ya. Ini mau sahabat Rocky dan Rosi jangan dicontoh ya karena itu dosa. Tapi saya ngomong walaupun itu dosa, tetapi saya ada keinginan yang sangat besar biar tahu seperti apa kuliah. Kalau sekarang kan mungkin absensi pakai Venger ya, begini ya, sidik jari atau retina mata. Kalau dulu kan kuliah kan di absen, kakak saya kan Ahmad almarhum. Ahmad, saya tunjuk jari. Nah, temennya bingung, ini siapa gitu kan? Temen yang dekat dengan kakak saya, dia untung dosennya nggak tahu. Tapi setelah itu saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya itu salah. Tapi bagaimana saya punya impian seperti itu. 1 hari itu berarti Pak Nur pengen merasakan kuliah terus menggantikan kakaknya. Iya. Gitu. Bukan 1 hari ya. 1 apa itu? Semester. Bukan. Satu SKS. Bukan. Lebih. Satu apa sih? Kalau contoh gini lah, kalau SMA kan ada pelajaran saya 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran. Itu satu dosen itu toh. Iya. Terus waktu pertama kali ngerasain kuliah itu terus gimana Pak? Maksudnya sehari ngerasain kuliah yang ada di Pak Nurul habis itu apa? Oh ternyata kuliah seperti ini kuliah, dengerin terus nyatet, nggak ada kayak gini gitu kan, bingung. Tapi saya setelah punya Roket, saya pertama kali diundang di kampus Pakuwon Bogor. Itu saya masuk ke kampus nangis saya. Keluar saya tahan, ambil nafas, moga-moga saya kuat, nggak nangis sampai ini gitu loh. Tapi air mata keluar. Kenapa? Saya sangat terharu bahwa diundang di kampus di Pakuwon Bogor untuk ngisi seminar. Di situ saya menginjakkan kampus pertama kali ngisi seminar di situ. Selalu saya ingat, saya kenang, dan waktu itu saya ngisi dikasih waktu 1 jam. Pintu auditorium diblokir, saya nggak boleh keluar. Minta tambahin 1 jam lagi. Tapi akhirnya nego dikasih tambahan 30 menit karena saya harus balik ke Jakarta. Saking antusiasnya pesertanya sehingga pengen diperpanjang. Enggak mungkin gitu juga sih. Atau saking lucunya, Pak. Lucunya itu. Lucu juga nggak bisa gitu. Pak, saya dengar kalau di SS setiap pagi harus duha ya, karyawan. Apa iya benar nggak ya? Kalau duha tidak Pak, jadi duha itu hanya kami sarankan, tapi tidak wajib. Justru yang wajib setiap pagi sebelum mulai kerja itu briefing, jadi semuanya berkumpul, berbaris, terus kemudian briefing, habis briefing kemudian olahraga 20 menit, ya, habis itu berdoa, habis itu baru mulai kerja, gitu. Nah kemudian di tengah jam kerja itulah, itu kami sarankan semuanya untuk melakukan sholat sunnah doa itu.
Begitu Pak Nurul. Saya ini bagaimana sih Pak ngelola SDM yang karena saya bikin restoran yang seperti punya Bapak, Sambal Solid namanya. Sambal ya. Ya, impian saya waktu itu tuh kuat gitu loh, kuat di sambelnya, pedes di ininya, kuat di timnya, kuat. Tapi tumbang. Sekarang tinggal satu. Dan itu sudah tak, karena apa? Wah ini memang restoran yang paling unik, paling retail, yang paling detail ini kan restoran yang seperti punya Bapak. Karena saya ikut terjun ya, masuk jam 8, itu jam 11 baru bisa buka. Beda dengan fried chicken, jam 8 buka, setengah 9 udah bisa jualan. Nah ini gimana sih? Ya boleh nggak dibocorin rahasianya? Sebentar, tadi kalau fried chicken itu jam 8 buka, jam 8 mulai kerja, jam setengah 9 sudah mulai buka? Iya, bisa jualan. Ini berarti... Karena masak nasi itu kan pakai rice cooker paling 20 menit. Aha. Masak ayam 12 menit. Ya. Nah kalau nasi ayam minum kan sudah ada. Itu ya yang bikin bisa jadi 1000 outlet itu ya. Luar biasa. Lah ini kasihkan rahasia dong. Rahasianya ini gimana ini? Begini Pak, yang berbeda dari SS dengan rumah makan yang lain itu SS, makanya saya selalu sampaikan bahwa warung SS itu padat karya dan padat masalah. Loh kalau padat karya, kenapa? Pertama kami bahan baku saja, ya bahan baku saja itu kita pakai 194 item bahan baku. Wow. Ya, jadi bahan baku belanja kita 194. Nah, dari situ terus menu kita ya sambal saja ada 32, minuman ada 23, terus sayurnya ada 20, sayurnya ada 16, sayurnya ada 16. Nah ini kan banyak sekali variannya, banyak sekali bahan bakunya. Nah itulah kenapa SS padat karya. Nah satu outlet ya untuk bisa beroperasi ya dengan omset rendah itu minimal 22 orang. Ya mulai dari yang belanja, mulai dari yang pulak sampai dengan yang pelayanan dan kasir itu totalnya minimal itu 22 personil dibagi menjadi 2 shift. Nah tadi kalau Pak Nurul menanyakan bagaimana pengelolaan SDM-nya agar bisa mengoperasikan seperti itu. Nah, kalau secara teknis memang SOP-nya kami akhirnya harus detail, Pak. Yeah. Gitu SOP-nya detail, terus kemudian pembagian kamar kerja di setiap warung ya, itu memang kamarnya jadi banyak. Misalnya di dapur saja itu kami harus membagi menjadi 4 plot. Oh. Gitu. Contohnya misalnya di dapur SS itu jadi ada plot personil produksi bakar. Khusus bakar. Ya, terus ada personil produksi non masak. Non masak itu dia minum, cuci-cuci sama buah-buahan. Ya. Itu. Terus yang ketiga personil produksi masak. Nah, dia itu ya goreng-gorengan sama nyambel sama sayur. Ya. Itu. Yang keempat personil produksi penataan. Nah, itu bagian yang menerima order, terus order ke dapur, terus nanti mengeluarkan itu. Nah, jadi ini di bagian dapur saja kita bagi menjadi ini salah satu caranya bagaimana kami mengelola sehingga yang tadi Pak Nurul menyampaikan rumit, ya memang rumit, tapi kita mengatasinya salah satunya dengan memanage personel tim warung itu dengan plotting yang lebih detail. Itu. Nah, selain SOP yang detail, itu plotting pembagian kerja yang detail juga. Nah, yang lebih penting lagi seperti yang tadi Pak Nurul sampaikan dan kita sepakat bahwa sistem, terus kemudian alat-alat dan lain-lain, terus itu tidak akan pernah bisa berfungsi bagus, tidak akan pernah bisa produktif kalau orang yang melaksanakan sistem itu mentalitasnya buruk. Nah, makanya memang nomor 1 tetap mentalitasnya, kejujuran, kedisiplinan, kerja kerasnya. Nah, sistem itu dioperasikan oleh orang yang punya mentalitas baik, punya spiritualitas yang baik, punya skill yang baik, akhirnya sistemnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau sistemnya sebagus apapun, alatnya secanggih apapun, tapi orang-orang di belakang alat dan di pelaku sistemnya itu tidak bagus, ya pasti ini bubar. Makanya sepakat tadi Pak, yang kita bangun adalah mentalitas pribadi personil. Ya, gitu. Mantap.
Tadi padat apa? Padat karya? Padat karya, padat masalah. Tapi padat profit nggak ini? Padat profit SS itu Pak, mesti nggak percaya Pak. Kita itu men-setting, merencanakan laba saja, itu beraninya cuma 8%. Jadi margin bersih ya, itu beraninya cuma 8%. Kalau roket kan bisa sampai Ini 25. yang jadi masalah. Nah itu saya mungkin ketemu calon mitra Pak, calon mitra atau orang pajak yang periksa selalu punya prinsip bahwa bisnis restoran itu untungnya 35%. Saya bilang semua kalau bisnis restoran untungnya 35%, orang bisnis restoran semua. Betul, jadi calon-calon mitra di Rocket Chicken saya bilang kayak gini, ini ada senior saya yang menyampaikan seperti itu dan kita sebagai pelaku juga merasakan. Bahkan saya dengan orang pajak juga seperti itu. Saya bilang silakan ibu buka biar tahu. Kalau itu namanya restoran untungnya 35%, semua orang bisnis restoran. Tapi kenapa banyak restoran yang tutup juga? Ini yang perlu dipahamin gitu. Satu lagi Pak. Ya, siap. Bagaimana resepnya buka di luar negeri, ini suatu kebanggaan. Produk dari Yogyakarta, keren pokoknya kalau namanya brand-brand franchisor dari Jogja. Itu banyak sekali yang keren dan bisa sampai ke luar negeri. Resepnya Pak, ajarin Pak. Resepnya nekat Pak. Wah, nekat terus? Nekat, satu. Nekat terus jadi nekat ketemu orang yang tepat di tempat di mana kita mau buka cabang. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya punya idealisme Pak. Maksudnya saya sedikit cerita ya Pak Nurul. Gitu. Jadi kami buka di Kuala Lumpur yaitu tahun 2019 bulan Januari Pak Nurul. Tahun 2019 bulan Januari. Ya, itu kami secara resmi buka di Kuala Lumpur. Itu awalnya memang saya tidak pernah atau belum membayangkan bahwa akan bisa buka di luar negeri. Tapi keinginan keinginan satu saat saya ingin buka di luar negeri, mimpi satu saat ingin buka di luar negeri selalu ada dan selalu saya rawat. Tapi kapan mewujudkannya tidak pernah berani kapan mewujudkannya. Akhirnya kami bisa ketemu dengan seseorang di Kuala Lumpur. Akhirnya kita melakukan survei dan lain-lain, buka di sana. Nah, motivasi untuk buka di sana itu memang profit tidak yang pertama, tapi lebih ke apa? Lebih kita ingin menunjukkan kuliner Indonesia itu bisa bersaing di Kuala Lumpur. Terus kemudian yang berikutnya adalah memberikan kebanggaan untuk anak-anak SS ya di Indonesia bahwa brand SS sudah bisa buka di luar negeri, menaklukkan pasar Kuala Lumpur itu. Nah, dari situ pada akhirnya tetap kita buka tanggal itu, tapi memang secara profit memang berat. Jadi ibaratnya modal yang digunakan di SS Kuala Lumpur itu kalau dibuat buka di sini itu mungkin bisa jadi 8 atau 10. Nah, tapi karena memang Kuala Lumpur itu kita mengemban misi-misi yang sifatnya kebanggaan, idealisme, terus baik sebagai seorang pengusaha, seorang pimpinan maupun pelaku kuliner Indonesia, ya maka kita akan tetap akan eksis di sana. Nah, saya yakin lah itu pemirsa semuanya, Rocky dan Rosi. Rocky yang cowok, Rosi cewek. Ya, paling lambat tahun 2022 akhir itu Rocket Chicken akan buka juga di Kuala Lumpur. Nanti silakan. Amin. Ya terima kasih Pak Yoyo atas ilmunya. Saya ambil sedikit pembicaraan bahwa kita itu tadi ya kerja nekat, kerja keras, tidak memikirkan ke profit oriented dulu, tetapi bagaimana usaha ini bisa berjalan. Betul. Sama. Saya mendirikan Rocket itu hanya waktu 1 bulan. Saya tidak memikirkan profitnya berapa, tapi saya punya prinsip bagaimana saya menciptakan lapangan kerja. Nanti setelah ini SDM berjalan, SDM aman bisa bekerja, baru kita memikirkan profit. Terima kasih Pak Yoyo, sukses selalu, semoga SS selalu berkembang.
roket juga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.